Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, bermuajahah dalam haflah mubarakah. Insyaallah dalam upaya kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ilmu atau thalabul ilmi ini, kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang bisa mendukung kita ya, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melalui haflah ini, kajian ini, kita berusaha untuk meraih itu semua. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, masih di bab taharah ya, bab bersuci, sebelum kita melanjutkan ke peribadahan yang lainnya. Ya, kemarin dalam sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas, sudah mengkaji tentang apa itu taharah, artinya apa, kemudian air yang bisa kita gunakan untuk bertaharah, alat-alat untuk bertaharah itu apa saja. Kemudian bejana-bejana yang boleh kita gunakan untuk beribadah atau bertaharah. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang izalatun najasah, ya, menghilangkan najis. Ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk bagaimana syariat Islam mengatur itu semua. Sebelum ke hal itu, maka perlu kita ulas sedikit ya. Apa itu yang disebut dengan najis? Dalam istilah syariat itu ada yang disebut dengan najis, ada juga yang disebut dengan hadas ya. Oh, kamu berhadas. Nah, kamu berhadas. Itu najis, itu najis. Nah, apa itu bedanya ya? Apa bedanya antara najis dengan hadas? Ikhwatiman rahimakumullah. Yang disebut dengan najis itu adalah zat yang kotor yang tidak boleh dibawa ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan najis. Jadi benda-bendanya, zat-zatnya. Dari mana sumber najis itu? Tentu saja pada diri kita ada dua tempat keluarnya najis, yaitu yang berasal dari depan, tempat mengeluarkan air di bagian depan, juga mengeluarkan air di bagian belakang, BAK dan BAB, ngompol, sarang kabotan. Itu yang menjadi sumber najis ya di manusia itu. Selebih daripada itu tidak najis, walaupun terlihat kotor ya. Contoh misalkan kotoran yang keluar dari hidung kita, kemudian mulut kita, kemudian dari telinga, itu memang disebut kotor, tapi tidak najis ya. Nah, nanti ada pembahasan juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disampaikan Rasulullah pernah suatu saat beliau buang hajat ditemani oleh sahabat. Kalau tidak salah waktu itu adalah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengiringi beliau untuk buang hajat, kemudian Rasulullah meminta kepada Ibnu Abbas itu untuk memberikan 3 batu yang diinginkan oleh Rasulullah. Waktu itu Ibnu Abbas memberikan, ternyata yang diberikan itu adalah kotoran unta yang sudah kering. Maka oleh Rasulullah dilemparkan dan disebutkan bahwa itu termasuk najis juga. Ya, ikhwatiman rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hadas. Kalau hadas itu tidak ke zatnya, tapi ke keadaan seseorangnya gitu. Kita buang air kecil, maka urinnya atau air kencingnya itu najis. Keadaan kita yang sudah buang air disebutnya hadas. Kita memiliki hadas. Kita buang air besar, apa yang dikeluarkan oleh kita ketika buang air besar itu najis. Dan keadaan kita setelah buang air besar itu, kita sedang berhadas. Artinya kita tidak bisa melaksanakan beribadah, tidak bisa melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Ikhwatiman rahimakumullah. Nah, dalam bab ini, dalam sesi ini kita akan coba menjelaskan tentang bab izalatun najasah, menghilangkan najis, membersihkan najis. Dalam hadis-hadis disampaikan bahwa yang termasuk najis
pertama adalah air kencingnya anak-anak. Itu disampaikan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, bahwa Rasul bersabda kepada kita, yugsalu min baulil jariyah, jika anak kecil perempuan. Nah, ini sering dijelaskan, yang disebut dengan jariyah itu adalah anak kecil yang masih bayi, yang baru lahir juga termasuk jariyah. Jika anak kecil perempuan itu mengeluarkan najisnya, maka cara menghilangkannya adalah yugsalu, dicuci. Tentu saja dicuci bersih ya, menggunakan media air. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yurashu min baulil gulam, kalau anak kecil laki-laki, maka cara membersihkannya adalah yurashu, diciprati air. Nah, ini dijelaskan dalam syarahnya bahwa yang disebut dengan al-gulam atau al-jariyah, kemudian yang bisa diciprati air termasuk kategori al-gulam itu adalah anak atau bayi yang baru lahir dan belum memakan apapun selain air susu ibunya, gitu. Kalau anak bayi perempuan, walaupun masih bayi, belum memakan apapun, baru meminum air susu ibunya, itu harus dicuci. Tapi kalau anak laki-laki mengeluarkan air kencingnya, yang dimakannya belum apapun kecuali air susu ibunya, maka itu wayuroshu, diciprati. Itu cara untuk membersihkannya. Nah, tapi walaupun demikian, berdasarkan nas hadisnya, para ulama memberikan langkah ihtiyat, kehati-hatian, supaya kita bisa menjaga dalam melaksanakan beribadah kepada Allah itu betul-betul suci. Maka menganjurkan untuk membersihkannya sama dengan dicuci air yang keluar atau najis yang keluar dari anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tapi itu buang air kecil ya. Nah, kalau al-ghaid nanti yang najis yang keluar dari belakang atau BAB-nya itu tentu saja harus disuci ya, baik laki-laki atau perempuan. Itu hanya berlaku untuk buang air kecilnya saja. Ini cara menghilangkan najis yang pertama dari anak kecil ya. Dari bayi yang masih mengandalkan atau meminum air susu ibunya, itu ada perbedaan. Bagaimana kalau sudah makan makanan yang lain? Tentu saja itu disamaratakan, dalam artian semuanya harus dibersihkan sebersih mungkin. Nah, ikhwati rahimakumullah. Yang kedua, yang termasuk najis itu yang harus dibersihkan adalah apa yang disebut dengan mani ya. Walaupun sebetulnya dari segi zatnya mani itu tidak najis ya. Mani itu tidak najis. Di dalam tinjauan syar'i ada dua. Apa yang keluar dari orang dewasa melalui kubulnya, alat keluar air kencingnya, itu ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut dengan madhi ya. Kalau mani itu menurut ilmu biologinya gitu ya, menurut ilmu pengetahuannya, itu air yang khusus keluar dengan sebab yang khusus. Bisa karena ihtilam, mimpi basah ya, atau karena berjima, ada kebutuhan dengan antara suami istri dan lain sebagainya. Nah, rahimakumullah, sebetulnya zatnya itu tidak najis kalau mani. Kalau madhi itu selain daripada mani itu ya. Kalau di orang dewasa atau yang sudah berumah tangga itu akan mengalami apa yang disebut dengan madhi. Salah satu juga madhi itu bisa keluar jika seseorang itu terlalu capek ya, kelelahan, kerja berat. Itu ketika dia tidur lalu sering keluar air madhi dari kemaluannya. Cara membedakannya adalah jika air mani itu warnanya putih, kental juga, kemudian baunya anyir gitu. Tapi kalau madhi itu bening ya. Bening dan tingkat kekentalannya tidak seperti mani. Maka menurut Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagsilul maniya
pernah mencuci mani. Ya. Di mana? Di bajunya. Kemudian wa yakhruju ila sholati, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat fi zalikas saum, menggunakan bajunya itu yang tadi ada bekas maninya lalu dibersihkan oleh Rasulullah. Kemudian menurut Siti Aisyah waktu itu wa ana anzuru ila asari, aku melihat di baju yang dipakai oleh Rasulullah itu walaupun sudah dicuci maninya itu ada bekasnya gitu, ada bekasnya, tapi oleh Rasulullah digunakan untuk melaksanakan salat. Nah, kuatimah rahimakumullah. Dan kenapa ini dibahas penting untuk kita, walaupun babnya itu ada bab menghilangkan najis, kenapa air mani itu dibahas di dalam hal ini, walaupun secara zatnya air mani itu tidak najis. Artinya menghilangkan hal-hal yang kotor itu ketika akan melaksanakan ibadah itu harus kita lakukan, ya. Kemudian Siti Aisyah pernah suatu saat beliau itu membersihkan air mani di baju Rasulullah yang sudah mengering, itu dikerik ya, dibersihkannya, tidak menggunakan air, dan oleh Rasulullah digunakan untuk melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwa mani itu bukan najis ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu cara menghilangkannya. Bagaimana kalau mazi? Mazi itu hukumnya atau cara menghilangkannya berlaku seperti tadi yang keluar dari anak laki-laki atau anak perempuan, dicuci sampai bersih. Perbedaan berikutnya antara mani dan mazi itu, mani itu bukan najis, tapi nanti wajib mandi kalau mau melaksanakan sholat, beribadah. Tapi kalau mazi, zatnya najis, tapi tidak usah atau tidak wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat. Cukup dibersihkan mazinya, lalu cukup melaksanakan wudhu. Gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian, yang termasuk najis yang harus dibersihkan itu adalah darah haid ya. Darah haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda fil haid, berkenaan dengan fidamil haid, berkenaan dengan darah haid, maka Rasulullah memerintahkan tahuttuhu, keriklah ya. Jadi kalau darah haid itu kan kering, kalau sudah mengering itu ada apa? Ada rembesannya, kemudian juga ada endapannya, bisa mengering. Nah, itu dibersihkan dulu, dikerik dulu ya, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu watambahu, maka kata Rasulullah bersihkan menggunakan air. Gitu. Dikerik dulu zatnya, endapannya, kemudian dibersihkan dengan menggunakan air. Setelah itu baru diperbolehkan untuk digunakan kembali ya. Bajunya, pakaiannya yang bekas terkena darah haid itu boleh digunakan untuk beribadah. Rahimakumullah. Nah, ini terutama ya untuk anak-anak perempuan ini yang sudah menginjak akil balik. Salah satu tandanya kan sudah haid ya. Untuk ibu-ibu ini, ibu-ibu yang punya anak perempuan juga termasuk ibu-ibunya. Awas jangan sampai meremehkan tentang darah haid ini. Kalau bisa mencuci pakaian yang terkena darah haid itu dipisahkan ya. Dipisahkan. Jadi jangan disatukan, tong dihijikan jeung budak gitu. Pakai pakaian yang dipakai oleh bapak, oleh suami ibu itu dipisahkan. Jadi pisahkan, ini khusus kalau yang terkena darah haid itu dibersihkan dulu endapannya ya. Baru direndam, baru dicuci, itu jangan sampai disatukan. Kenapa? Karena nanti bisa menajiskan ke yang lain. Terbawa ke pakaian yang lain. Nah, ikhwati rahimakumullah. Ini cara membersihkannya. Bagaimana pertanyaannya? Itu harus menggunakan sabun atau tidak? Nah, ini mah urusan keduniaannya ya. Dalam Islam itu diatur sifat yang cukup dengan pekerjaan itu bisa menyampaikan kepada keadaan bersihnya saja. Kalau kita ditambahin mau pakai deterjen dan lain sebagainya, itu silahkan. Tentu saja itu lebih baik ya, karena akan hasilnya akan lebih bersih. Ya, ikhwati rahimakumullah.
Jadi cara menghilangkan najis yang pertama yang keluar dari kubulnya anak-anak, yang perempuan itu harus dicuci. Kalau anak-anak yang laki-laki yang belum memakan apapun selain air susu ibunya itu cukup diciprati saja. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan ya dalam hadis, kemudian para ulama juga memberikan syarahnya terhadap hadis-hadis tersebut, bahwa tata cara menghilangkan najis itu yang pertama, jika najisnya itu keluar dari anak-anak yang masih kecil, bayi ya. Kalau anak bayi yang belum memakan apapun selain air susu ibunya, anak laki-laki itu cukup diciprati saja. Kalau anaknya perempuan itu harus dicuci tentu saja sampai bersih. Kemudian jika yang keluarnya itu berupa air mazi ya, maka posisinya sama seperti anak-anak perempuan, dicuci sampai bersih. Jika yang keluarnya itu adalah air mani, maka itu juga dibersihkan, tapi ada perbedaannya. Ketika ada bekas air maninya, kemudian cukup dikerik saja, tidak dicuci, ini boleh atau bisa dipakai pakaiannya untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan darah haid, maka Rasulullah menganjurkan ada dua tahapan yang paling pokok, yaitu dikerik endapannya, kemudian dicuci bersih ya dengan menggunakan air. Bagaimana jika dikeriknya sudah endapannya itu, endapan darahnya dikerik sudah, kemudian direndam, kemudian dicuci itu sudah, tapi tidak bersih? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh istrinya, Rasulullah, bagaimana jika kami setelah mencuci berikhtiar untuk menghilangkan bekas darah haid itu, tapi ternyata tidak hilang? Maka kata Rasulullah, cukup air yang membersihkan bekas darah haid itu menjadikannya suci. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana tata cara untuk menghilangkan najisnya. Selain daripada itu, nanti kita akan coba dan akan dibahas bagaimana menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Jadi ya, najis adalah zatnya, kalau hadas adalah keadaan orangnya yang telah mengeluarkan najisnya. Bagaimana sekarang kalau ada pertanyaan, air kencing dari hewan? Ya, kasusnya seperti Rasulullah meminta 3 batu kepada Ibnu Abbas ya, untuk beliau beristijmar itu ketika buang hajat. Maka kotoran yang keluar dari hewan itu termasuk dalam hal yang najis, tidak boleh dibawa melaksanakan ibadah salat. Bahkan Rasulullah suatu saat beliau sedang bersujud ya, lalu Allah memberitahu melalui malaikat Jibril bahwa di sandal Rasulullah itu ada kotoran. Maka memerintahkan kepada Rasulullah untuk melemparkannya. Maka waktu itu Rasulullah membuka sandalnya lalu dilemparkan. Sampai-sampai waktu itu para sahabatnya ngiringan gitu. Ke salat berjamaah, posisinya sujud, Rasulullah melemparkan sandalnya dengan tidak tahu sebabnya. Maka para sahabat waktu itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semuanya melemparkan sandalnya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Maka cara membersihkan dari najis itu, kotoran-kotoran hewan, maka dihilangkan dengan dicuci bisa. Atau di suatu riwayat disebutkan bahwa cara menghilangkan kotoran atau najis dari kotoran hewan itu dengan cara digosokkan ke tanah, karena itu cara menghilangkannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga ya kebersihan, kesucian diri kita sebelum melaksanakan ibadah itu dengan tata cara tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terutama ya ke bapak-bapaknya, emutan ibu-ibuna ya. Tadi menyuci pakaian bekas darah haid itu dipisahkan. Kemudian jangan dianggap sepele nih. Namun budak ngumpul, kadek cing bersih, ngabersihkeun nah. Tentu saja kalau pakaiannya tinggal dibuka, tinggal disimpan di tempat cuciannya, di sumur atau di tempat yang disiapkan. Tapi ini tempatnya yang terkena najisnya. Budak ngumpul di teras.
Kalau di tanah enak, tinggal ditutupin pakai tanah yang lain, itu nanti meresap dan bisa bersih atau disucikan dengan tanah itu. Kalau di rumah yang pakai lantai tidak menyerap air, tolong itu harus sangat lebih hati-hati untuk dijaga. Jangan sampai ketika anak pipis, kemudian dibersihkan, diambil anaknya, diamankan, kemudian dibawa cebok, tapi tempat yang kena pipisnya itu hanya cukup dilap 1 kali, itu tidak cukup ya. Kenapa? Karena kalau dilap 1 kali kemungkinan hanya menyerap air kencingnya saja, belum membersihkan tempatnya. Ini yang harus hati-hati ya. Makanya dibereskan dulu, diserap dulu air kencingnya. Kalau BAB kan tentu saja kelihatannya zatnya. Dibersihkan dulu air kencingnya, setelah diserap baru dilap, dipel gitu. Kalau perlu diulangi supaya apa? Supaya lebih bersih dan menjaga kita dari najis yang tidak boleh dibawa ketika sholat. Sering kita tidak hati-hati ya, kurang apik biasa nama di nabab ieu teh. Kadangkala yang pakai pamper gitu dan lain sebagainya, anaknya dibuka pampernya lalu didudukin dulu di kursi, didudukin dulu di lantai, karena punya pikirannya pamper itu menyerap pipisnya. Jadi dalam keadaan kering, walaupun kering, sesuatu yang lembab itu pasti akan menyisakan sesuatu yang menempel di bagian tubuh anak yang ditutupi oleh pampersnya itu. Jadi ini harus lebih hati-hati ya, harus lebih ihtiyat. Oh, bapak-bapak mah piraku ngompol sembarangannya, tapi sok aya wae kita ngieu teh. Lamun naon? Jadi supir atau naik kendaraan, naik motor, kebelat buru-buru dan lain sebagainya, itu harus dijaga. Kenapa? Karena orang lain tidak tahu ya yang kita gunakan untuk buang air dan sebagainya, nanti bisa terkena najisnya seperti itu. Ikhwati rahimakumullah. Dari hadis-hadis itu, dari cara menghilangkan najis, maka bisa dibedakan nanti ya, najisnya ada yang disebut dengan najis mukhafafah atau najis ringan ya. Najis ringan itu air yang keluar dari bayi yang baru lahir dari anak laki-laki yang belum memakan apapun selain air susu ibunya. Kemudian kalau yang selebihnya itu dari anak perempuan, dari orang dewasa, tentu saja itu najisnya bukan najis ringan, tapi najisnya najis mughaladzah ya, najis berat, itu harus dibersihkan dengan hati-hati. Nah, insya Allah nanti dilanjutkan kita ke pembahasan tentang menghilangkan hadas ya, di bab berikutnya, di kajian berikutnya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa lebih hati-hati nih ya. Tadi apa saja yang harus dijaga kebersihannya, bagaimana cara membersihkannya oleh Rasulullah telah disampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita bahas, kita kaji bersama. Bisa dilihat ya dalil-dalilnya, salah satunya dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lain berkenaan dengan hal ini. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.